Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 21 Oktober 2021, hari biasa, pekan biasa ke-29, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam sabda Tuhan hari ini Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala." Saudara-saudariku yang terberkati, dalam tradisi kitab suci, api selalu digunakan untuk menggambarkan kasih Allah yang berkobar-kobar atas kita manusia. Hadirnya Tuhan kita Yesus Kristus adalah bukti nyata kasih Tuhan yang paling puncak. Dikatakan dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16, dikatakan, "Karena itu begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Api yang dilemparkan oleh Tuhan Yesus adalah api cinta kasih, pengharapan, dan kebenaran. Ia berharap agar api itu telah dan tetap menyala dalam tiap hati kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Api itu sifatnya menerangi dan memurnikan. Maka api yang diberikan Yesus Tuhan akan bisa memurnikan kita pula dari segala kepentingan dan keinginan-keinginan duniawi. Maka saudara-saudariku yang terberkati, orang yang terbuka dan menerima api yang diberikan Tuhan Yesus, maka juga akan turut memperjuangkan cinta kasih, pengharapan, dan kebenaran dalam kehidupan dan ritme keseharian kita. Dan orang yang menerima api Tuhan juga akan bisa membedakan dan mengkhususkan kita, mereka yang menerima api cinta kasih, api pengharapan, dan kebenaran Tuhan itu dari sesama kita yang belum atau enggan menerima nilai-nilai kerajaan Allah itu. Saudara-saudariku yang terberkati, sadar bahwa di zaman ini, di dalam keseharian kita setiap hari, berbuat baik, berjuang untuk mulai hidup baik dan benar itu ada dalam suatu hal yang tidak mudah. Selalu ada tantangan yang juga bisa memisahkan kita ketika kita mencoba untuk memilih hidup benar dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka mau tidak mau kita juga harus menyadari cara hidup kita ini juga bisa membedakan dengan sesama yang belum memilih cara hidup baik dan benar. Dan disinilah seringkali letak persoalannya, di mana kita seringkali mendapatkan tantangan yang tidak mudah. Maka saudara-saudariku yang terberkati, dengan mau mengikuti Tuhan Yesus, artinya juga kita mau dan berani tampil beda. Tampil beda bukan asal beda, tetapi berani tampil beda dengan mau turut memperjuangkan cinta kasih, keadilan, dan kebenarannya
di dalam kehidupan kita dan dalam cara-cara pilihan hidup yang kita pilih setiap hari. Semoga hari ini hati kita tetap hangat dan bersemangat dalam ikut mewartakan kehangatan api cinta kasih Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Maha Kasih, kasih-Mu selalu baru dan nyata untuk kami. Bantulah kami untuk mampu menyadari kasih dan penyertaan-Mu yang kadang sulit kami alami, terutama saat kami mengalami masa-masa sulit hidup kami. Sebab kami tetap yakin bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.